Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rahma. Di sini aku akan membawakan materi tentang manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian internal. Nah, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pengertian manajemen letter. Nah, pengertiannya adalah merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditunjukkan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangan di audit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan baik material maupun imaterial yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai saran-saran perbaikan dari KAP. Nah, di sini manfaat manajemen letter itu ada 3. Yang pertama adalah untuk klien. Nah, untuk klien itu adalah dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan. Dan yang kedua, dapat mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut berdasarkan saran dari manajemen letter untuk KAP. Nah, kalau untuk KAP, itu yang pertama adalah menjadikan nilai tambah atau nilai baik perusahaan, karena di samping pemeriksaan laporan keuangan juga memberikan saran melalui manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas terhadap laporan audit, maka perusahaan lain akan segan memakai jasa KAP tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk staf KAP. Untuk staf KAP itu adalah banyak pengalaman yang didapat dalam pemeriksaan audit sebuah perusahaan melalui pengendalian internal. Lalu ada metode pengendalian internal, itu ada 3. Yang pertama adalah internal control questionnaires. Lalu yang kedua adalah flow chart atau bagan arus dokumen yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem prosedur akuntansi. Lalu selanjutnya adalah cara membuat manajemen letter yang baik. Nah, manajemen itu harus tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internal. Lalu yang kedua adalah manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Lalu yang ketiga adalah komentar dan saran tidak boleh merupakan suatu yang surprise atau yang mengejutkan, agar yang didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan berkaitan dengan sesuatu yang dimintakan komentar dari perusahaan. Lalu yang keempat itu adalah manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baku dan baik. Selanjutnya adalah kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan pos laporan keuangan. Selanjutnya adalah saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Lalu pada bagian akhir berisi ucapan terima kasih pada segenap manajemen dan staf perusahaan atas kepercayaan yang diberikan pada KAP selama kesediaannya memeriksa laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah dalam membuat manajemen letter itu ada 2. Yang pertama adalah asisten audit atau junior staff. Itu dia bertugas sebagai petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian perusahaan. Lalu yang kedua adalah mendokumentasikan data dan informasi beserta salinan kopi, bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan. Lalu yang kedua adalah senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa. Itu menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh asisten auditor. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan data yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak, bagian manajemen servis dari KAP. Lalu yang terakhir adalah menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajemen untuk ditelaah. Oke, selesai sudah materi yang aku paparin. Semoga teman-teman yang menonton dan mendengarkan video aku mendapatkan beberapa ilmu tambahan dan juga hikmah yang didapat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, dan see you next time. Bye bye.